Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Saya berharap dan percaya itu bisa menjadi berkat. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan seri penginjilan bagian yang kedua. Jika dalam bagian yang pertama, kita telah membahas apakah penginjilan masih dibutuhkan, dan kita telah menjawab pertanyaan itu ya dan pasti. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua, apa itu penginjilan, juga kita sudah bahas. Semoga itu bisa menjadi pembekalan bagi semua teman, saudara yang akan melakukan penginjilan. Pada bagian yang kedua ini, seri yang kedua ini, kita akan melihat motif penginjilan. Pertanyaannya ialah, mengapa kita harus melakukan penginjilan? Pada sesi ini kita akan membahas bagian ini dengan satu bagian firman Tuhan yang mendasari. Itulah firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Mari kita perhatikan bagian-bagian materi ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Sekali lagi, mengapa kita harus melakukan penginjilan? Motif penginjilan yang pertama ternyata itu bicara tentang kasih Allah. Jadi setiap orang yang melakukan penginjilan sebenarnya bukanlah dari dirinya sendiri, bukanlah dari otoritas atau perintah manusia, tapi didasarkan kepada kasih Allah. Nah, bagian firman Tuhan yang telah saya baca tadi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kalau kita memperhatikan konteks bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya berbalik atau berbanding terbalik. Karena sesungguhnya kondisi manusia itu telah berdosa dan telah terpisah dari Allah karena ketidaktaatan mereka. Tapi dari konteks inilah kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi keberdosaan manusia itu, justru kita menemukan kasih Allah yang menjadi alasan yang pertama dan yang terutama, di mana Allah sendiri mengerjakan penginjilan itu, dan itulah yang menjadi motif penginjilan bagi setiap kita sampai pada hari ini. Penginjilan yang pertama dimulai dari hati Allah. Kemudian penginjilan dimulai dari inisiatif Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mengingat, kalau kita melihat dalam Lukas 19 ayat 10, ketika Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang," justru ketika ia berhadapan dengan seorang pemungut cukai bernama Sakeus, di tengah-tengah kerumunan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi yang salah memahami bahwa keselamatan itu justru diperuntukkan bagi yang terhilang. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, motif yang kedua, manusia itu telah berdosa. Inilah yang menjadi alasan mengapa melakukan penginjilan. Dalam Yesaya 42 ayat 18-20, dan juga dalam Roma 3 ayat 23, manusia itu digambarkan telah berdosa. Kalau kita membaca Yesaya 42 ayat 18-20, di sana dikatakan, "Bagi mereka yang tuli dan bagi mereka yang buta." Kemudian di dalam Roma 3 ayat 23 dengan jelas berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ini alasan yang sangat mendasar. Mengapa Allah sendiri telah melakukan pertama sekali penginjilan kepada Adam dan Hawa. Kemudian
dalam konteks perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, setiap anak-anak Tuhan yang telah mengalami keselamatan harus sadar bahwa motif penginjilan yang kedua adalah keberdosaan manusia itu sendiri. Kalau saudara perhatikan pada bagian-bagian kitab Yesaya, sangat jelas digambarkan dalam bentuk paralel kondisi manusia yang berdosa, dikatakan bangsa yang berdosa, syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak yang berlaku buruk. Itu kita bisa perhatikan atau kita baca dalam Kejadian Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Roma 3 ayat 10 sampai 15, Paulus dengan jelas berkata, tidak seorang pun yang benar, semua telah berdosa. Bahkan kemudian dalam ayat yang ke-11 sampai ayat 15, Paulus menggambarkan keberdosaan manusia itu dengan anatomi keseluruhan manusia yang telah rusak. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan demikian, maka alasan mengapa kita harus menginjili. Yang pertama, karena kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, karena keberdosaan manusia. Saudara perhatikan, dalam perumpamaan Lukas pasal yang ke-15, ya, di situ ada 3 bentuk perumpamaan yang sesungguhnya memiliki prinsip atau pengertian yang sama. Kita melihat perumpamaan ini menjelaskan tentang artinya apa yang dimaksud dengan hilang atau tersesat. Di sana digambarkan domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. Sesungguhnya ini ingin menandai atau menandakan ada nilai yang demikian berharga. Ada sesuatu yang berharga itu telah hilang. Ya, kita misalkan domba yang hilang. Ya, itu sesuatu yang dimiliki dan berharga. Karena satu domba yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus, 99 dia tinggalkan untuk mencari satu domba yang hilang itu. Kemudian kita lihat, kemudian dicari, ya, kemudian ditemukan. Dan kita tahu hasil akhir ketika manusia yang hilang itu atau anak yang bungsu itu kembali kepada bapaknya, ada sukacita surgawi yang luar biasa. Kalau kita melihat kasih Allah dan keberdosaan manusia dalam Lukas yang ke-15, maka kita mengerti manusia yang berharga itu adalah objek dari kasih Allah. Satu catatan dalam firman Tuhan Roma 5 ayat 6 sampai dengan 8. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Sebab hampir tidak ada orang yang benar yang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Tetapi perhatikan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagian firman Tuhan ini seharusnya lah menyentuh hati kita dan menjadi motivasi. Kasih Allah dan keberdosaan kita telah membawa kita untuk melakukan tugas penginjilan yang sesungguhnya. Penginjilan adalah ungkapan kasih Allah bagi manusia berdosa. Kalau saudara baca Yeskel 18 ayat 23, Yeskel 33 ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 9 memiliki inti yang sama, bahwa Allah tidak pernah menginginkan seorang pun binasa. Dengan demikian maka prinsip dalam PL maupun dalam PB tentang kasih Allah yang mencari manusia dan mau menyelamatkan manusia yang hilang itu tetap sama.
Kemudian kita perhatikan dalam penginjilan Allah di dalam pasal 3 ayat 8 sampai dengan ke-10. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak membuang, tidak meninggalkan manusia yang berdosa, tetapi Ia mencari manusia itu. Ini satu hal yang harusnya kita buat sebagai landasan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Allah tidak membiarkan manusia itu tinggal dalam persembunyiannya. Saudara, ketika kita melihat fakta di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dan di dalam rangkaian catatan Alkitab dari PL sampai PB, seringkali manusia itu mencoba berlari dan bersembunyi dari Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah baca tadi, di manakah engkau? Kemudian Tuhan Allah mencari manusia yang berdosa. Manusia takut lalu bersembunyi dari hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah ada yang tersembunyi di hadapan Allah? Dengan kata lain, keberdosaan atau dosa yang kita lakukan seringkali bahkan selalu membuat kita bodoh. Mengapa? Karena kita tidak lagi dapat berpikir secara rasio yang baik dan kita mencoba bersembunyi. Padahal kita tahu Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ini yang kita perhatikan. Tuhan Allah memanggil manusia itu dari tempat persembunyiannya. Di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu? Lalu apa arti kalimat tersebut? Kemudian apakah jawaban manusia terhadap pencarian dan panggilan Allah kepada manusia yang telah berdosa itu? Mari kita perhatikan berikutnya. Sebenarnya pertanyaan di manakah engkau? Allah bukan tidak tahu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi sesungguhnya yang ingin firman Tuhan katakan, Allah menuntut kesadaran kejujuran manusia yang berdosa itu. Langkah awal diselamatkan di dalam kasih karunia adalah ketika manusia itu sadar dan kembali kepada Allah. Allah menuntut pertobatan manusia yang berdosa. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 14. Tapi kalau kita perhatikan ayat 12 sampai 13 dari Kejadian pasal 3, kita tahu hasil akhir dari pencarian dan panggilan Allah justru bukan keterbukaan manusia, justru bukan pertobatan manusia itu yang dihasilkan oleh panggilan Allah, tetapi satu, Adam menyalahkan Hawa, Hawa demikian, dan seterusnya. Bukan pertobatan, tapi saling mencari kesalahan satu dengan yang lain. Bukan berkata, ini aku Tuhan, orang berdosa, dan seterusnya. Kita perhatikan, maka ini janji keselamatan Allah yang pertama yang kita sebut atau kita kenal dengan proto-evangelion dalam ayat 15. Berita baik bagi manusia berdosa untuk pertama sekali Allah menjanjikan datangnya juru selamat. Berita baik bagi manusia berdosa karena kemenangan Allah atas iblis dan maut. Inilah sebenarnya inti penginjilan. Proklamasi berita baik bahwa ada juru selamat, bahwa ada kemenangan atas maut. Ini yang kita perhatikan. Evangelion atau proto-evangelion, penginjilan itu berarti memproklamasikan kemenangan atas dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar, tidak bisa direvisi. Kisah Rasul 4 ayat 12 jelas sekali bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita perhatikan. Proto-evangelium, meskipun amanat agung diberikan oleh Yesus dalam perjanjian baru, tetapi nyanyian penginjilan bergema di seluruh kitab suci. Tema penebusan adalah melodi dari kebenaran firman Allah. Pertanyaan pertama dalam Alkitab menunjukkan hati penginjilan Allah
di manakah engkau? Menunjukkan Allah yang menebus, yang mencari ciptaannya yang jatuh dan terpisah dari Allah. 11 pertama dari kitab Kejadian mengungkapkan mengapa manusia begitu penting. Ada begitu banyak kisah penyelamatan Allah di dalam kitab Kejadian 1 sampai dengan 11. Kita perhatikan bagaimana Allah menyelamatkan Nuh yang menginjili di tengah-tengah kedurhakaan manusia. Bagaimana dia menyelamatkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan bagaimana dia menetapkan janji keturunan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita lanjutkan. Bahkan ketika Allah menghakimi Adam dan Hawa atas dosa mereka, kita melihat kasih karunia-Nya. Dia yang mencari. Protoevangelium dalam Kejadian 3 ayat 15 menunjukkan tanda pertama dari Injil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Ini janji keselamatan dalam Protoevangelium. Satu ayat, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, syarat dengan kebenaran yang juga dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Hal ini berkaitan dengan penginjilan setidaknya dalam 5 cara. Yang pertama, perasa ia akan meremukkan kepalamu, menunjukkan kasih karunia Bapa telah memberikan janji kepada Hawa bahwa keturunannya yang akan menang. Yang kedua, perasa yang sama mengawali janji tentang kekalahan akhir iblis, mengingat bahwa salah satu alasan inkarnasi Yesus adalah untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kemudian yang ketiga, keselamatan datang melalui seorang pengantara. Pengantara ini akan berhubungan langsung dengan umat manusia yang kalau kita lihat dalam konteks PL maupun PB disebut keturunan perempuan itu. Kita lanjutkan. Yang keempat, keselamatan itu datang melalui penderitaan keturunan perempuan itu yang tumitnya akan diremukkan. Yang kelima, perasa atau Kejadian 3 ayat 15 menjelaskan keselamatan tersedia bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Karena kalau saudara baca Kejadian 3 ayat 20, Hawa disebut ibu dari semua yang hidup. Semua prasangka rasial kepanatikan yang menghalangi kita pada hari-hari ini untuk menginjili. Dia bukan sukuku, dia bukan bangsaku, dia bukan satu gereja. Aku tidak kenal dia. Ini semua sebenarnya bentuk prasangka rasial yang menghalangi kita untuk menginjili. Sesungguhnya landasan yang menghapus semua rasialisme dan yang menghambat kita untuk menginjili itu telah diletakkan dasarnya dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Di halaman-halaman awal Alkitab, kita menemukan banyak bukti tentang pentingnya penginjilan lintas budaya yang saudara dan saya pelajari di dalam pelajaran-pelajaran bangku kuliah tentang penginjilan dan metode-metode penginjilan. Kita perhatikan, Protoevangelium adalah awal penginjilan yang berakhir pada kedatangannya yang kedua. Dimulai dari Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan akan terus melakukan peperangan dan pemusnahan kepada keturunan si ular sampai dengan akhir zaman. Saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi motif penginjilan? Itulah penghakiman Allah. Yang pertama, kasih Allah. Yang kedua, keberdosaan manusia. Yang ketiga, secara langsung implikasi dari yang kedua, penghakiman Allah atas semua manusia yang tidak bertobat. Kita perhatikan. Pemberitaan tentang neraka tampaknya asing dan jauh bagi pemberitaan masa kini. Iya, saudara,
akan mengaminkan ini. Sangatlah jarang kita mendengar berita tentang neraka, tentang penghakiman. Mungkin kita akan berkata amin ketika berita-berita yang kita dengar itu menyenangkan telinga, tentang berkat, tentang sukacita, tentang segala sesuatu yang indah. Tapi kita lupa satu berita, itulah berita tentang neraka. Dan bahkan ada banyak orang berpikir, neraka itu kan hanya halusinasi. Neraka itu kan hanya kiasan. Silakan saudara buka Alkitabnya. Neraka itu adalah fakta. Neraka itu adalah suatu realita yang akan menjadi tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak peduli saudara punya agama apa. Saudara mau Kristen, saudara mau Islam, saudara mau Hindu, saudara mau Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, yakinlah tempat saudara seperti yang dicatat Alkitab. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku melihat ya, sekelompok bangsa, sekelompok orang berada di tempat yang tidak akan ada matinya api yang menghanguskan itu. Dan Paulus berkata dalam suratnya, di sanalah terdapat ya ratapan dan kerta gigi. Tuhan Yesus menjadikan penghakiman ini menjadi ajaran yang sangat mendasar. Dia mengajar, berkhotbah, dan melayani dengan kesadaran akan kehilangan manusia dan realitas penghakiman. Saudara baca, banyak sekali ayat yang bisa saudara baca di dalam Alkitab. Kemudian, bukan Petrus ya yang berbicara tentang api yang tidak pernah padam. Bukan Paulus yang berbicara tentang digarami dengan api. Saudara bisa lihat Matius 3:12, Markus 9:49. Bukan Yohanes yang berkata, lebih baik masuk ke dalam hidup dengan cacat daripada memiliki dua tangan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Tetapi siapa? Yang pertama sekali bicara tentang penghakiman atau neraka adalah Yesus sendiri. Artinya, dia begitu concern. Dia begitu mengasihi kita manusia yang berdosa. Dan dia tidak menginginkan seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 seperti yang sudah kita lihat di depan. Pengajaran perjanjian baru sehubungan dengan penghakiman atau penghukuman orang berdosa yang tidak bertobat. Semuanya didasarkan pada ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang kita perhatikan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, maka kita bisa mengerti, ya, saya harap bisa dipahami dengan baik. Mungkin ada banyak motif lain, tetapi saya hanya ingin mencoba menjelaskan motif-motif yang prinsip, yang mendasar. Ada banyak alasan-alasan lain mengapa kita menginjili. Tapi perhatikan, dimulai dari kasih Allah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, ada fakta manusia itu telah berdosa. Tapi manusia yang berdosa itu adalah manusia yang sangat dan paling berharga di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, konsekuensi dari keberdosaan manusia jika mereka tidak percaya kepada Yesus adalah penghakiman kekal di api neraka. Kiranya motif penginjilan dengan 3 prinsip yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara untuk selalu waspada dan mendorong saudara untuk setia melakukan pekerjaan Tuhan yang saudara sendiri sudah alami di dalam hidup saudara. Itulah keselamatan abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.